Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Jason Immanuel dari 11 IPA 2 absen 16. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai organisasi kemasyarakatan Jepang. Organisasi kemasyarakatan Jepang, diantaranya itu ada Gerakan 3A, Putra, MIAI, Masyumi, dan juga Jawa Hokokai. Langsung aja kita masuk ke materi pembahasannya. Yang pertama adalah Gerakan 3A. Gerakan ini dibangun pada 29 Maret 1942 dengan tujuan untuk mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Gerakan ini memiliki semboyan yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan juga Nippon Pemimpin Asia. Nah, sebagai pemimpin Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang yaitu Seidenbu, dia menunjuk seorang bekas Prarinda Jawa Barat, yakni Mr. Syamsuddin, untuk menjadi ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti Kiai Sultan Pamuntjak dan juga Muhammad Saleh. Nah, Jepang berusaha agar perkumpulan ini menjadi wadah propaganda yang efektif. Maka dari itu di berbagai daerah dibentuk komite-komite. Sejak bulan Mei 1942, perhimpunan itu mulai diperkenalkan kepada masyarakat melalui media massa. Nah, di dalam gerakan ini dibentuk juga subseksi Islam yang bernama Persiapan Persatuan Umat Islam. Nah, subseksi ini dipimpin oleh Abi Kusno Cokro Suyoso. Nah, ternyata sekalipun dengan berbagai upaya tersebut, gerakan ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan. Jepang menilai perhimpunan ini tidak efektif, maka bulan Desember 1942 gerakan 3A dinyatakan gagal. Lalu, Jepang berusaha mengajak tokoh pergerakan nasional untuk meningkatkan kerjasama. Jepang kemudian mendirikan organisasi pemuda, pemuda Asia Raya di bawah pimpinan Sukarjo Wiryo Pranoto. Nah, organisasi ini juga tidak mendapat sambutan baik dari rakyat. Maka Jepang membubarkan organisasi tersebut. Nah, selanjutnya ada Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, karena dukungan rakyat terhadap Jepang tidak seperti awal kedatangannya, nah hal ini terjadi karena yang pertama, sikap dan tindakan Jepang yang berubah. Nah, seperti yang telah disinggung, Jepang itu mulai melarang pengibaran bendera merah putih dan yang boleh dikibarkan hanya bendera Hinomaru serta mengganti lagu Indonesia Raya dengan lagu Kimigayo. Jepang mulai membiasakan mengganti kata-kata banzai yang artinya selamat datang dengan bakero yaitu bodoh. Masyarakat mulai tidak simpati dengan Jepang. Nah, lalu yang kedua, perang Asia Timur Raya mulai memojokkan Jepang. Itu disebabkan oleh kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran yang mengakibatkan juga rasa tidak percaya dari rakyat. Nah, oleh karena itu Jepang harus segera memulihkan keadaan. Jepang harus dapat kerjasama dengan tokoh-tokoh nasionalis terkemuka, antara lain Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, karena Soekarno masih ditahan di Padang oleh pemerintah Hindia Belanda, maka segera dibebaskan oleh Jepang. Nah, tanggal 9 Juli 1942, Soekarno sudah berada di Jakarta dan bergabung dengan Muhammad Hatta. Selanjutnya, Jepang berusaha untuk menggerakkan seluruh rakyat melalui tokoh-tokoh nasionalis. Jepang ingin membentuk organisasi massa yang dapat bekerja untuk menggerakkan rakyat. Bulan Desember 1942, dibentuk panitia persiapan untuk membentuk sebuah organisasi massa. Kemudian Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara dipercaya untuk membentuk gerakan baru. Gerakan itu bernama yaitu ini Pusat Tenaga Rakyat atau Putra. Nah, mereka disebut sebagai empat serangkai. Sebagai ketua panitia yaitu Soekarno, tujuan Putra adalah untuk membangun dan menghidupkan kembali segala sesuatu yang telah dihancurkan oleh Belanda. Nah, menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi masyarakat Indonesia guna untuk membantu Jepang dalam perang. Di samping tugas di bidang propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Nah, menurut struktur organisasinya, Putra memiliki pimpinan pusat dan pimpinan daerah.
Pimpinan pusat dikenal sebagai yang tadi, yaitu 4 serangkai. Kemudian di pimpinan daerah dibagi sesuai dengan tingkat daerah, yakni tingkat Shu, Ken, dan Gun. Putra juga mempunyai beberapa penasihat yang berasal dari orang-orang Jepang. Mereka adalah S. Miyoshi, G. Taniguchi, Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Dan pada awal berdirinya Putra ini, Putra cepat mendapatkan sambutan dari organisasi massa yang ada. Misalnya dari Persatuan Guru Indonesia, terus perkumpulan pegawai pos menengah, pegawai pos telegraf, telepon, dan radio, serta pengurus besar istri Indonesia di bawah pimpinan Maria Ulfa Santoso. Dari kalangan pemuda, terdapat sambutan dari organisasi Barisan Benteng, dan dari kelompok pelajar terdapat sambutan dari organisasi Badan Perantaraan Pelajar Indonesia serta Ikatan Sport Indonesia. Mereka semua itu bergabung di dalam Putra. Nah, semakin seiring waktu berjalan, Putra pun semakin berkembang dan bertambah kuat. Sekalipun di tingkat daerah tidak berkembang baik, namun Putra telah berhasil mempersiapkan rakyat secara mental bagi kemerdekaan Indonesia. Dan melalui rapat-rapat dan media massa, pengaruh Putra semakin luas. Perkembangan Putra akhirnya menimbulkan kekhawatiran, yaitu poin yang ketiga, kekhawatiran di pihak Jepang. Nah, maka dari itu Putra telah dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin nasionalis untuk mempersiapkan ke arah kemerdekaan dan tidak digunakan sebagai usaha menggerakkan massa untuk membantu Jepang. Nah, ternyata sikap dan tindakan para pemimpin nasionalis ini diketahui juga oleh penguasa Jepang. Maka pada tahun 1944, Putra dinyatakan bubar oleh Jepang. Melalui badan propaganda Jepang ini, bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. Kita lanjut ke organisasi selanjutnya, yaitu MIAI atau Majelis Islam Ala Indonesia, yang didirikan pada 21 September 1937 pada masa kepemimpinan Hindia Belanda. Nah, Hindia Belanda itu cenderung anti terhadap umat Islam. Makanya pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, organisasi ini dinonaktifkan. Dan karena pada masa kepemimpinan Jepang, Jepang itu ingin lebih bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Jepang juga memerlukan kekuatan umat Islam di Indonesia. Nah, oleh karena itu organisasi Islam MIAI ini cukup berpengaruh pada pemerintahan Islam. Dan sangat membantu pihak Jepang. Pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan Jepang. Nah, dengan aktifnya organisasi ini, maka MIAI menjadi organisasi pergerakan yang cukup penting di zaman pendudukan Jepang. MIAI menjadi tempat bersilaturahim, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan. Tentu saja bersinggungan dengan perjuangan. MIAI senantiasa menjadi organisasi pergerakan yang cukup diperhitungkan dalam perjuangan membangun kesatuan dan kesejahteraan umat. Semboyan yang terkenal adalah berpegang teguhlah kamu, sekalian pada tali Allah dan janganlah berpecah belah. Dengan demikian, pada masa kependudukan Jepang, MIAI berkembang baik. Kantor pusatnya semula di Surabaya, kemudian pindah ke Jakarta. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu tugas dan tujuan MIAI. Adapun tujuan dan tugas MIAI waktu itu adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua ada mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan Jepang. Yang ketiga ada ikut membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Untuk merealisasikan tujuan dan melaksanakan tugas, MIAI membuat program yang lebih menitik beratkan pada program-program yang bersifat sosio-religius. Secara khusus program-program itu akan diwujudkan melalui rencana-rencana, diantaranya itu ada yang pertama ada pembangunan Masjid Agung di Jakarta, yang kedua mendirikan universitas, dan yang ketiga itu membentuk Baitul Kamal. Nah, dari ketiga program itu,
yang diberi lampu hijau oleh Jepang hanya program yang ketiga. MIAI terus mengembangkan diri di tengah-tengah ketidakcocokan dengan kebijakan dasar Jepang. MIAI menjadi tempat pertukar pikiran dan pembangunan kesadaran umat agar tidak terjebak pada perangkap kebijakan Jepang yang semata-mata untuk menangkan Perang Asia Timur Raya. Pada bulan Mei 1943, MIAI berhasil membentuk majelis pemuda yang diketuai oleh Ir Sofyan dan juga membentuk majelis keputrian yang dipimpin oleh Siti Nurjanah. Bahkan dalam mengembangkan aktivitasnya, MIAI juga menerbitkan majalah yang disebut Suara MIAI. Keberhasilan program Baitul Mal semakin memperluas jangkauan perkembangan MIAI. Dana yang terkumpul dari program tersebut semata-mata untuk mengembangkan organisasi dan perjuangan di jalan Allah, bukan untuk membantu Jepang. Nah, yang ketiga, arah perkembangan MIAI yang tidak sesuai dengan Jepang, dengan harapan Jepang. Nah, ini disebabkan oleh arah perkembangan MIAI itu sudah mulai diketahui oleh Jepang atau sudah mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberi kontribusi terhadap Jepang. Nah, pada November 1943 MIAI dibubarkan. Nah, sebagai gantinya yaitu dibentuk organisasi baru yaitu Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Nah, organisasi ini dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943. Harapan dari pembentukan majelis ini agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Ketua dari Masyumi ini adalah Hashim Asyari dan wakil ketuanya dijabat oleh Mas Mansur dan Wahid Hashim. Orang yang diangkat menjadi penasihat dalam organisasi ini adalah Ki Bagus Haji Kusumo dan Abdul Wahab. Masyumi sebagai induk organisasi Islam, anggotanya sebagian besar dari para ulama. Dengan kata lain, para ulama dilibatkan dalam kegiatan pergerakan politik. Masyumi cepat berkembang. Di setiap keresidenan ada cabang Masyumi. Nah, oleh karena itu, di poin yang pertama, Masyumi itu berhasil meningkatkan hasil bumi dan pengumpulan dana. Nah, dalam perkembangannya itu, tampil juga tokoh-tokoh muda di dalam Masyumi, antara lain itu ada Muhammad Natsir, Harsono Cokro Aminoto, dan Prawoto Mangun Sasmito. Nah, perkembangan ini telah membawa Masyumi semakin maju dan warna politiknya semakin jelas. Masyumi berkembang menjadi wadah untuk bertukar pikiran antar tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi menjadi organisasi massa yang pro-rakyat, sehingga menentang keras adanya Romusa. Masyumi menolak perintah Jepang dan pembentukannya sebagai penggerak Romusa. Demikian Masyumi telah menjadi organisasi pejuang yang membela rakyat. Nah, sikap tegas dan berani di kalangan tokoh-tokoh Islam itu dihargai Jepang. Contohnya itu pada waktu pertemuan di Bandung, ketika pembesar Jepang memasuki ruangan, kemudian diadakan acara Seikere yaitu sikap menghormati Tenno, Heika dengan membubuhkan badan sampai 90 derajat ke arah Tokyo. Ternyata ada tokoh yang tidak mau melakukan hal tersebut, yakni Abdul Karim Amrullah yaitu ayah Hamka. Akibatnya muncul ketegangan dalam acara tersebut. Namun, setelah tokoh Islam itu menyatakan bahwa Seikere bertentangan dengan Islam, sebab sikapnya seperti orang Islam rukuk waktu sholat. Menurut orang Islam, rukuk hanya semata-mata kepada Tuhan dan menghadap ke kiblat. Dari alasan itu, akhirnya orang-orang Islam diberi kebebasan untuk tidak melakukan Seikere. Sekian dari penjelasan Masyumi, mari kita lanjut ke Jawa Hokokai. Nah, organisasi ini dibangun pada 8 Januari 1944. Nah, pada tahun 1944, situasi Perang Asia Timur Raya itu mulai berbalik. Di poin yang pertama yaitu tentara sekutu dapat mengalahkan tentara Jepang di berbagai tempat. Nah, hal tersebut menyebabkan kedudukan Jepang di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Nah, makanya Panglima Tentara ke-16 Jenderal Kumaikichi Harada membentuk organisasi yang diberi nama Jawa Hokokai ini, atau Himpunan Kebaktian Jawa. Untuk menghadapi situasi perang tersebut, Jepang membutuhkan persatuan dan
semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberi dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud memuat tiga hal. Yang pertama, mengorbankan diri. Yang kedua, mempertebal kesadaran. Dan yang ketiga, melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Nah, susunan dan kepemimpinan organisasi ini berbeda dengan Putra. Di poin yang kedua, Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintah. Nah, oleh karena itu, pimpinan pusat Jawa Hokai sampai pimpinan daerahnya langsung dipegang oleh orang Jepang. Pimpinan pusat dipegang oleh Gun Seikan, sedangkan penasehatnya yaitu I.R. Soekarno dan Hashim Asyari. Di tingkat daerah, dipimpin oleh Shokan dan seterusnya sampai Desaku oleh Kucho. Bahkan sampai Gumi di bawah pimpinan Gumicho. Dengan demikian, Jawa Hokai memiliki alat organisasi sampai ke desa-desa, duku, bahkan sampai tingkat rukun tetangga. Tonari Gumi dibentuk untuk mengorganisasikan seluruh penduduk dalam kelompok-kelompok yang terdiri atas 10 sampai 20 keluarga. Para kepala desa dan kepala duku serta ketua RT bertanggung jawab atas kelompok masing-masing. Nah, ada juga program-program Jawa Hokai. Di antaranya yaitu yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Terus yang kedua ada memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga yaitu memperkokoh pembelaan tanah air. Jawa Hokai ini adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya Kyokyu Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru, dan Isi Hokokai yaitu wadah kebaktian para dokter. Jawa Hokai juga mempunyai anggota istimewa seperti Fujinkai yaitu organisasi wanita, dan Keimin Bunka yaitu pusat kebudayaan. Nah, di dalam membantu memenangkan perang, Jawa Hokai telah berusaha antara lain dengan pengerahan tenaga dan mobilisasi potensi sosial ekonomi, misalnya dengan penarikan hasil bumi sesuai dengan target yang ditentukan. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir, organisasi Jawa Hokai ini tidak berkembang di luar Jawa. Dan hal itu menyebabkan golongan nasionalis di luar Jawa kurang mendapatkan wadah. Penguasa di luar Jawa seperti di Sumatera berpendapat bahwa di Sumatera terdapat banyak suku, bahasa, dan adat istiadat, sehingga sulit dibentuk organisasi yang besar dan memusat. Kalau ada hanya lokal di tingkat daerah saja. Dengan demikian, organisasi Jawa Hokai ini juga dapat berkembang sesuai yang diinginkan Jepang. Sudah selesai presentasi saya sampai di sini. Maaf bila ada salah kata dan kata yang kurang berkesan. Sekian, terima kasih.